Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Aji Maulana. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar terkait A. Norma dan aturan, B. Hak dan kewajiban. Yang dimana materi ini merupakan materi yang ada di kelas 5, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kita akan bahas dulu terkait norma dan aturan. Pengertian norma dan aturan. Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, berlaku norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Ini gambar di mana seorang anak dan ayah sedang ngobrol ya. Nah, kita itu harus berbicara dengan sopan kepada orang tua. Ini juga merupakan suatu norma dan aturan. Norma menjadi aturan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Jika melanggar norma, ada sanksi berupa yang pertama sanksi sosial dan sanksi adat dari masyarakat. Yang kedua, sanksi hukum dari penegak hukum. Gambar di sini adalah pengendara motor yang tidak memakai helm. Seharusnya saat berkendara dengan motor, kita wajib memakai helm demi keselamatan. Nah, berarti ini salah satu contoh seseorang yang melanggar norma. Lanjut. Macam-macam norma dan aturan. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan membuat kita dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan dapat menimbulkan perasaan bersalah, gelisah, malu, takut, dan menyesal. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber pada aturan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan juga bersumber dari kebiasaan masyarakat, sehingga disebut juga norma adat. Norma kesopanan di setiap daerah berbeda-beda. Jika norma kesopanan tidak dipatuhi, dapat tercipta perselisihan di antara masyarakat. Nah, ini suatu contoh. Ketika berjalan melewati orang lain, kita sebaiknya mengucapkan permisi. Ini yang sudah menjadi adat atau kebiasaan di lingkungan kita. Selanjutnya ada norma agama. Norma agama merupakan aturan yang berasal dari Tuhan atau ajaran agama. Norma agama harus ditaati setiap umatnya dengan cara melaksanakan ibadah dan ajaran agama masing-masing. Apabila melanggar norma agama, kita akan mendapatkan sanksi berupa dosa atau hukuman.
di dunia dan di akhirat setelah kita meninggal nanti. Donor darah adalah salah satu bentuk pelaksanaan ibadah. Norma selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum merupakan aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Norma hukum dibuat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keteraturan di masyarakat. Pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenakan sanksi berupa teguran dari petugas kepolisian, tilang, denda, atau hukuman penjara. Selanjutnya, manfaat penerapan norma dan aturan. Ada banyak manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan norma dan aturan. Yang pertama, menciptakan ketertiban. Kedua, meningkatkan rasa peduli. Ketiga, keluarga hidup rukun. 4, adat istiadat terjaga. 5, lalu lintas tertib dan teratur. 6, mengerjakan ulangan dengan tenang. 7, rukun dengan masyarakat. 8, dihargai tetangga. Perhatikan beberapa contoh manfaat penerapan norma dan aturan berikut. Saling berbagi dapat meningkatkan rasa peduli kepada sesama. Mengerjakan ulangan dengan kemampuan sendiri membuat kita merasa tenang. Pelaksanaan norma dan aturan di sekitar contoh pelaksanaan norma dan aturan di lingkungan rumah. Menyayangi dan menghormati orang tua. Saling menyayangi dengan kakak dan adik. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Merapikan tempat tidur bersama adik membuat keluarga menjadi rukun. Contoh pelaksanaan norma dan aturan di lingkungan sekolah. Menghormati guru dan warga sekolah, mengerjakan tugas dan ulangan, berpakaian rapi, menjaga kebersihan sekolah, datang tepat waktu. Contoh pelaksanaan norma dan aturan di lingkungan masyarakat. Menghormati tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, gotong royong dengan tetangga, melaksanakan adat istiadat daerah setempat, mematuhi aturan lalu lintas. Menghadiri acara tetangga termasuk sikap menghormati tetangga. Ini salah satu contoh pelaksanaan norma dan aturan di masyarakat. Bagian selanjutnya kita akan mempelajari hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang dapat kita terima atau peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak memperoleh kasih sayang dalam keluarga. Ada juga memperoleh makanan dan minuman yang sehat, memperoleh pakaian yang layak, memperoleh pendidikan, menyampaikan pendapat, bermain. Ini salah satu contoh penerapan atau pelaksanaan hak untuk anak-anak. Nah, kewajiban bagi seorang anak menghormati orang tua,
menyayangi adik dan kakak, menjaga kebersihan rumah, meminta izin sebelum keluar rumah, mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah, mendengarkan nasihat orang tua. Nah, ini antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jangan hanya menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban. Jadi keduanya harus dijalani secara bersamaan atau seimbang. Kewajiban terlaksana, maka hak juga harus diberikan. Nah, seperti itu. Contoh hak dan kewajiban anak di rumah. Hak anak di rumah adalah memperoleh makanan dan minuman yang sehat. Menghormati orang tua adalah kewajiban anak di rumah. Hak dan kewajiban anak di sekolah. Ada beberapa hak yang harus diperoleh anak di sekolah. Pertama, memperoleh pelajaran dan penilaian dari sekolah. Kedua, bertanya kepada guru. Bertanya terkait pelajaran, ya. Atau sesuatu hal yang memang perlu disampaikan kepada guru terkait informasi atau sejenisnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran ataupun informasi lainnya. Menyampaikan pendapat. Selanjutnya meminjam buku di perpustakaan sekolah. Bermain dan membeli makanan di kantin saat jam istirahat. Menikmati lingkungan sekolah yang bersih. Sedangkan kewajibannya menghormati guru dan warga sekolah lain. Menghormati guru dan warga sekolah lainnya. Menghormati dan menyayangi teman, menjaga kebersihan sekolah, menjaga ketertiban sekolah, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah, memakai seragam sekolah dengan rapi. Contoh hak dan kewajiban anak di sekolah. Hak anak di sekolah adalah mendapatkan pengajaran dari guru. Menghormati guru adalah kewajiban anak di sekolah. Hak dan kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Hak anak di lingkungan masyarakat tentu harus mendapatkan udara yang bersih, mengikuti acara adat, menggunakan jalan dengan aman, menggunakan fasilitas umum, menjalankan ajaran agama. Kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan, memakai helm ketika berkendara, menghargai budaya dari daerah lain, menghormati agama orang lain, menghargai pendapat orang lain, menjaga kelestarian lingkungan. Contoh hak dan kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Hak anak di lingkungan masyarakat adalah menggunakan fasilitas umum. Nah, ini contoh gambar fasilitas umum yang bisa digunakan oleh anak-anak. Tapi harus dijaga. Menjaga kebersihan adalah kewajiban anak di lingkungan masyarakat.